berdoa sesuai percaya masing-masing dalam hati dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Alia Anggraini Hadir Bu. ya, Aufa Zaskia hadir Bu ya, Eca Desianti Hadir Bu. ya, dan Zairatul Adalia hadir Bu ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Ibu mau ngecek kebersihan pasien dulu ya. Tadi udah tiket belum? Udah Bu. Ya, alhamdulillah pasti dalam keadaan bersih. Walaupun belum bersih banget. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah. Sebelum kita memulai pada materi, Ibu ingin memotivasi kalian dengan menyanyikan satu lagu yaitu dari Sabang sampai Merauke. Bisa berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kembali. Setelah kalian menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, tentu kalian melihat bagaimana beragam negara kita kan ya. Nah, Ibu mau tanya nih sedikit tentang yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Dan menurut kamu apa aja yang membuat Indonesia menjadi negara yang sangat unik? Siapa yang bisa menjawab? Iya Yanti, silakan dijawab. Perbedaan juga membuat Indonesia karena memunculkan keberagaman atau kondisi yang hidup dalam kehidupan sosial. Keberagaman yang membuat negara kita menjadi unik. Nah, Ibu akan melanjutkan kepada kegiatan inti, tapi sebelumnya Ibu mau mereview materi pada pembelajaran selanjutnya. Silakan Aufa, Ibu mau dengar reviewnya pada materi minggu lalu. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan yang mengikat kelompok masyarakat dalam mengikat warga dalam kelompok masyarakat. Iya, betul sekali. Norma itu berupa aturan yang mengikat. Dan di antaranya norma itu ada 4 jenis ya. Yang pertama norma hukum, yang kedua norma kesusilaan, terus norma kesopanan. Dan Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita dulu pada hari ini. Yang pertama, peserta didik atau kalian mampu mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan utuh dan kawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mempertahankan dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, kita mulai masuk kepada kegiatan inti. Ibu akan menayangkan sebuah video. Lebih tepatnya ini berbagai macam pendapat dari lapisan masyarakat. Silakan disimak videonya. NKRI merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan Republik. Namun, apakah masyarakat sudah mengetahui apakah arti dari kesatuan itu sendiri? Mari kita simak video berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI dan Persatuan. Siapa sih yang gak kenal dengan istilah NKRI?
yaitu negara yang Jawa, bahasa Sunda, bahasa Aceh, bahasa Indonesia ini mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama, fungsi bahasa Ya, videonya sudah selesai. Ibu mau mereview sedikit, mau bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Apakah yang kalian tangkap setelah kalian melihat video tersebut? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, Tiara, silakan. Terdiri atas wilayah yang luas dan dengan bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, adil, berdaulat, dan makmur. Iya, aku juga mau bertanya sedikit. Eca mungkin bisa menjawab ya. Bagaimana NKRI mampu mempertahankan kesatuan meskipun Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan agama? NKRI mampu mempertahankan persatuan melalui pendekatan inklusif yang menghormati dan merangkul keberagaman suku budaya dan agama. Iya, terima kasih Eca, jawabannya tepat sekali. Kita lanjut yang selanjutnya ya. Untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan melalui PPT. Silakan kalian simak PPT berikut ini. Yang pertama, wilayah negara Indonesia. Ada beberapa pendapat yang berkembang dalam diskusi tentang wilayah Indonesia. Bisa lihat pertanyaannya, ini tentang wilayah negara kita Indonesia. Semua pendapat tersebut menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia adalah kawasan kepulauan di sekitar garis khatulistiwa yang berada di antara benua Asia dan Australia. Yang selanjutnya, pembatasan wilayah Indonesia. Soekarno sependapat dengan Yamin mengutip kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca sekitar tahun 1365. Soekarno menyebutkan wilayah kekuasaan Majapahit juga sampai ke daerah Papua. Yang selanjutnya, batas wilayah. Dengan demikian, wilayah Indonesia sebagai negara ada batasnya pula, baik di selatan, timur, utara, dan serta barat. Wilayah Indonesia ini dilewati oleh garis khatulistiwa. Maka Indonesia terletak di belahan utara dan sebagian lagi di belahan selatan di bumi. Para ahli geografi menyebut letak itu berada di antara 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan. Sedangkan dalam pembagian belahan barat atau wilayah timur, wilayah Indonesia berada di belahan timur bumi. Tentu perlu mengenal ciri-cirinya terlebih dahulu. Di antaranya ciri-ciri negara kesatuan adalah bahwa negara memiliki yang pertama, satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan. Yang kedua, satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia atau berlaku seluruh rakyat. Yang ketiga, satu kepala negara dan kepala pemerintahan yang berlaku untuk seluruh rakyat. Yang keempat, satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Dan yang selanjutnya, undang-undang dasar atau konstitusi yang berlaku juga satu, seluruh undang-undang beserta peraturan-peraturan mengacu pada undang-undang dasar yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya, pembahasan negara kesatuan. Dalam negara federal, setiap daerah menjadi negara bagian yang memiliki pemerintahan yang diatur dengan undang-undang sendiri. Semuanya bersatu dalam satu negara. Menurut Kata, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang lebih cocok dengan Indonesia, yang memiliki suku bangsa dan budaya yang sangat beragam. Dengan menjadi negara serikat, setiap daerah akan lebih merdeka mengatur daerahnya sendiri. Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun berapa negara kita merdeka? 1945. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan membentuk negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut dilakukan melalui proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah menyatakan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Daerah-daerah yang menjadi negara bagian berganti menjadi provinsi-provinsi. Kemudian amandemen keempat pada tahun 2022 di pasal 73 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
1945 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Di lingkungan sekolah, menjaga persatuan kesatuan di lingkungan sekolah tentu harus dilakukan dengan mengikuti semua peraturan yang sudah ditetapkan. Tata tertib, disiplin, serta bersikap aktif dalam mengikuti proses pembelajaran menjadi salah satu kuncinya. Selain itu, membangun lingkungan fisik dan sosial secara baik juga diperlukan untuk mempertahankan dan menguatkan persatuan dan kesatuan tersebut. Membangun lingkungan fisik yang baik antara lain dilakukan dengan menjaga kebersihan, juga ikut aktif dengan merata dan menghias kelas maupun bangunan di halaman sekolah. Selesai ya pada pertemuan kali ini, Ibu mau melanjutkan kepada proses pembelajaran selanjutnya, yaitu sifat kedua. Ibu ingin kalian duduknya berkelompok sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita bentuk pada minggu lalu. Silakan untuk mencari teman kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 sebelah sini ya, kelompok 2, ketiga, dan keempat. Silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, ya, kelompok 3, kelompok 4. Ibu akan menanyakan satu video lagi untuk menentukan tema proyek atau kalian silakan melakukan penelitian melalui video tersebut ya. Video yang akan Ibu tayangkan, silakan disimak videonya baik-baik. Ini kita akan menggambar peta. Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baiklah, adapun peralatan yang akan kita gunakan dalam menggambar peta, yang pertama adalah penggaris, yang kedua adalah pensil warna ataupun spidol warna yang sudah kamu miliki. Berikutnya adalah ada pensil, ada penghapus, ada lapas, dan ada pulpen, dan yang terakhir adalah kertas HPS maupun kertas gambar yang sudah kamu miliki untuk menggambar peta tersebut. Nah, udah lihat gambar petanya ya? Udah. Coba tolong kalian siapkan kertasnya di meja kalian. Kita langsung memulai pembuatan proyek ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya sekarang. Satu kelompok masing-masing satu LKPD. Kalian mengisi LKPD dan membuat peta untuk proyek kita pada kali ini. Silakan diisi LKPD-nya. Terus pada selanjutnya kalian membuat peta. Ibu minta hasil proyeknya ditempel melalui styrofoam dan dipresentasikan di depan ya. Proyek yang akan kita buat pada kali ini yaitu pembuatan peta wilayah negara Indonesia. Nah, Ibu mau sepakatin dulu ya. Untuk kelompok 1 mau gambar peta pulau mana? Sumatera. Pulau Sumatera. Kelompok 2 mau gambar peta pulau mana? Sulawesi. Sulawesi. Kelompok 3 mau gambar peta pulau mana? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Untuk kelompok 4 mau gambar peta pulau mana? Pulau Kalimantan. Silakan kalian gambar petanya. Terus kalau udah selesai petanya ditempel di styrofoam, Ibu minta deskripsinya dihias sebagus mungkin petanya yang udah kalian gambar. Silakan digambar petanya. Ada yang mau bertanya? Bu, petanya boleh diwarnain nggak? Petanya mau diwarnain? Boleh, silakan diwarnain sebagus mungkin petanya ya. Setelah Aurora, ada lagi nggak yang mengalami kesulitan atau ingin bertanya terkait dengan pembuatan peta? Saya Bu, Iya, ayo Mairo. apakah petanya boleh dikreasiin? Boleh dikreasikan sebagus mungkin untuk proyek pembuatan petanya. Dibuat sebagus mungkin ya, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kasih. Iya, sama-sama. Diisi LKPD-nya, digambar petanya. Peta apa? Sumatera. Iya, udah jadi. Iya, itu kan udah hampir jadi, tinggal diwarnain aja. Warna petanya
KPD-nya? Siapa yang mengerjakan? Ibu. Sedang mengerjakan LKPD. Yang ini sedang mewarnai peta Pulau Jawa. Iya. Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Ibu kalau yang nomor 3 ini Untuk rancangan peta wilayah. Ini kan lagi dikerjain sama Opa kan mulai dari peta ya. Jadi itu ditulis perancangan sama desain. Jadi nggak usah ditempel di sini. Untuk proyeknya digambar dengan deskripsi yang ditempel di styrofoam. Ya, ya Bu. iya. Semua pakai aksi lagi kan? Ini ditunda dulu ya. Udah selesai semua petanya? Sudah. Ibu cek dulu untuk kelayakan proyek kalian ya. Setelah itu kalian berdiskusi untuk membuat kesepakatan untuk presentasi ya. Ini peta Sulawesi. Iya, bagus sekali sesuai dengan kreasi atau kreativitas kalian. Yang kelompok 1 ini Pulau Sumatera. Iya, proyeknya peta dengan deskripsinya. Deskripsinya tolong disiapkan ya sambil berdiskusi untuk presentasi. Yang ini kelompok 3 membuat peta Pulau Jawa. Pulau Jawa deskripsinya dengan luas sekitar 1.200 ini batas Pulau Jawanya. Yang ini kelompok 4 membuat peta Pulau Kalimantan. Untuk kelayakan proyeknya Ibu cek sudah bagus, sudah ada deskripsinya, sudah ada keterangannya pula. Berarti siap untuk presentasi ya? Iya Bu. Iya. Sekarang silakan berdiskusi sambil melihat membuat deskripsi yang akan kalian bawa ke depan untuk presentasi pada pelajaran kita hari ini. Sekarang proyeknya dilihat dulu kembali. Coba dilihat proyeknya. Masih ada yang kurang atau enggak menurut kalian? Sudah bagus atau belum petanya? Sudah? Sudah. Kalau sudah bagus, berarti kalian sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya kan? Siap. Kelompok mana yang akan presentasi terlebih dahulu? Apa Ibu aja yang nunjukin? Iya, kelompok 3 dan kelompok 4 yang akan presentasi terlebih dahulu ya. Ya. Silakan dipresentasikan proyek Pulau Jawanya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Pulau Jawa. Pulau Jawa diperkirakan luas sekitar 128.297 km persegi. Berikut ini adalah batas Pulau Jawa, yaitu sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Selat Bali,
sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Sunda. Batas darat Pulau Jawa yang sebelah utara adalah Pulau Kalimantan, yang sebelah timur adalah Pulau Bali, sebelah selatan Kepulauan Chocas atau Australia, dan sebelah barat Pulau Sumatera. Ada 6 provinsi pulau yang ada di Pulau Jawa, yaitu Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Nah, sudah selesai presentasinya? Sudah, Bu. Sudah. Barangkali ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau ingin bertanya. Aku mau bertanya. Iya, ayo Gadri silakan kalau mau bertanya. Apakah ibu kota dari Provinsi Jawa Barat? Ya, Bandung. Ya. Ibu kotanya? Bandung. Bandung, ibu kota dari Jawa Barat. Sudah selesai presentasinya? Sudah. Tidak ada lagi yang ingin menanggapi? Tidak ada. Dan beri tepuk tangannya untuk kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3 untuk duduk kembali di tempatnya, di tempat kelompoknya tadi duduk. Sekarang kita lanjut untuk presentasi selanjutnya, yaitu dari kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4 untuk maju ke depan. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian setelah membuat rancangan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu membuat Pulau Kalimantan. Silakan untuk deskripsinya dibacakan, Ica. Secara administratif, Kalimantan terbagi menjadi 5 provinsi, yaitu 1. Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor, 2. Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda, 3. Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin, 4. Kalimantan Tengah dengan ibu kota Palangkaraya, nomor 5. Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak. Pulau Kalimantan disebut juga dengan Borneo oleh dunia internasional, adalah pulau terbesar ketiga di dunia internasional yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Indonesia 73%, Malaysia 26%, dan Brunei 1%. Pulau Kalimantan terkenal dengan sebutan Pulau Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau itu, dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Kapuas. Presentasi kelompok 3 deskripsinya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Barangkali dari kalian ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, ayo silakan Alam. Kenapa Pulau Kalimantan disebut pulau terbesar ketiga di dunia? Karena 73% wilayah Pulau Kalimantan menjadi wilayah Indonesia. Iya. Oleh karena itu, kenapa disebut Pulau Kalimantan menjadi pulau terbesar di negara kita? Karena 73% dari wilayah Kalimantan itu masuknya ke dalam negara Indonesia. Bagaimana kelompok 3 sudah selesai presentasinya? Atau mungkin ada lagi yang bertanya? Nggak ada lagi yang bertanya. Kalau nggak ada, silakan dilanjutkan atau mungkin sudah selesai ditutup sesi presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang mana? Nah, setelah kalian presentasi, ternyata pemahaman kalian tentang batas wilayah dan negara di negara kita ini sudah cukup bagus ya. Apresiasi sekali buat ibu kalian. Nah, untuk kelompok 1 karena tadi presentasinya cukup bagus dan mungkin pemaparannya juga cukup lengkap, petanya juga udah bagus menyerupai tadi pulau mana untuk kelompok 1? Sumatera. Pulau Sumatera ibu apresiasi dengan nilai 90 untuk kelompok 1. Tepuk tangannya mana? Dan untuk kelompok 2 untuk kreasi petanya cukup bagus dan pemaparannya juga cukup jelas, ibu berikan nilai 92. Dan untuk kelompok 3 tadi presentasi
presentasinya ke depan bagus sekali dan pertanyaan juga cukup jelas, bagus. Ibu apresiasi dengan nilai 94 untuk dan untuk kelompok 4 tadi presentasinya bagus dan dari segi tanya jawab dengan temannya juga bagus sekali. Ibu berikan nilai 94. Nah, untuk pemaparan proyek, jadi peta yang kalian buat itu adalah salah satu proyek kita pada hari ini ya. Dan sekarang kita menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini dengan melakukan refleksi. Kesimpulannya adalah negara Indonesia itu merupakan negara kesatuan republik yang berbentuk republik dengan mencapai luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan banyak memiliki daerah keanekaragaman suku dan budaya. Dan setiap daerah itu dikelola. Seandainya setiap daerah itu dikelola dengan aturan sendiri-sendiri, maka negara tersebut disebut negara federal atau negara serikat. Sedangkan negara kita itu negara yang dikelola oleh satu aturan pemerintah pusat, maka negara kita disebut dengan negara kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan NKRI. Nah, pembelajaran kita pada hari ini selesai. Untuk materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan dengan materi kita pada minggu lalu, atau lebih tepatnya Ibu ingin melakukan evaluasi dengan melakukan ulangan kajian. Bagaimana, sudah siap? Siap, Bu. Nah, kalau seperti itu, alangkah baiknya kalian belajar di rumah dengan melakukan pembelajaran menghafal materi atau dengan melakukan pembelajaran dengan melihat catatan kalian. Setelah melakukan kegiatan, silakan proyek hari ini dikumpulkan di depan ya. Untuk proyek dan LKPD-nya dibawa ke depan untuk perwakilan satu orang kelompok. Ya, Mas Kok, silakan pesannya dibawa ke depan dan LKPD-nya. Ini kelompok 2 dan yang ini kelompok 1 proyeknya dan LKPD-nya. Yang ini kelompok 3. LKPD-nya di tengahnya kelompok 4. Terima kasih Ibu Rashid, Marco, Bayrol, sama Alia sudah mengumpulkan pertanyaan. Nah, dikarenakan pembelajaran hari ini kita sudah selesai, kita akhiri sesi pembelajaran kali ini dengan membacakan